akan bertanya kepada Miss. There are now more than 4 million cases of COVID-19 worldwide. Pemerintah menerapkan apa yang disebut dengan social distancing. Sangat penting, harus kita tanamkan setiap hari, setiap waktu. Kebutuhan untuk melakukan karantina wilayah secara selektif menjadi tuntutan sejumlah pakar guna menanggulangi penyebaran virus corona. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Malang Raya efektif diberlakukan pada hari Minggu 17 Mei mendatang. Hai semuanya. Hai, welcome to our vlog. Bersama dengan aku, Ivana Angelina E dari kelas 11 IPS 2. I am Aleen from 11 Social 1 and this time I'm going to show you what did we do while quarantine and doing social distancing. Hope you enjoy. Let's get started. So, first thing we do in the morning is waking up and then doing our morning prayer. I usually don't set my bed, but this time I did. Untuk menambah daya tahan tubuh, aku saranin kalian buat lakukan olahraga setiap pagi. First section of this workout is warming up, so let's start warming up. For cooling down process, I'm just controlling my breath and we're done. Jadi aku udah selesai olahraga, sekarang aku mau sarapan dulu ya. But before we eat our breakfast, I'm going to show you guys how to wash your hands properly. Wet your hands with water, apply soap, wipe your hands palm to palm and wash the back of your both hands and in between your fingers. Then palm to palm with fingers interlocked. Clasp your hands together and rub. And then clean the thumbs. Rub your fingertips in the palm of your hands and finish off with the wrist. Rinse your hands really well with water. And dry with paper towel. Use towel to turn off the tap. Di tengah kondisi yang tidak menentu ini, kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Oleh karena itu, aku akan membagikan cara membuat minuman kesehatan untuk menambah daya tahan tubuh. Bahan yang kita butuhkan adalah jahe, air, dan serai. Untuk jahe, kalian bisa pakai jahe apa saja ya teman-teman, tapi aku lebih suka jahe instan karena sudah mengandung gula. Langkah pertama yang kita lakukan adalah didihkan 1 gelas air di panci. Sambil menunggu mendidih, kita potong serai yang sudah dikupas menjadi kecil-kecil seperti ini. Jika air mulai mendidih, kita masukkan jahe bubuk atau jahe yang sudah kita kupas dan sudah dipotong ke dalam air. Lalu aduk hingga merata. Setelah itu tambahkan serai dan didihkan selama beberapa saat lagi. Tuang minuman yang sudah mendidih ke dalam wadah minum. Tara, minuman kesehatan penambah imun sudah jadi.
and I'm done showering. Oh my god, what's wrong with that bun? So now it's 8 a.m. in the morning. I have to join my online classes since all the student is stay at home during the pandemic. Pada kali ini, aku akan belajar tentang gimana sih virus corona bisa muncul pertama kali. Adanya penyakit baru ini diketahui pada Desember 2019 yang terdeteksi di kota Wuhan, China, yang akhirnya meluas dan menyebar ke seluruh dunia. Jadi Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus pertama kali COVID-19 di Indonesia pada awal Maret, yang ditemukan pada 2 warga Depok, Jawa Barat. 2 warga negara Indonesia dinyatakan positif COVID-19 yang dikarenakan telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, yang akhirnya menyebar luas dan kasus tersebut meningkat setiap harinya. Do you guys get it? Now it's my turn to tell you guys about Spanish virus or Spanish flu. Hold on. I know you might thinking what is the relationship about coronavirus and Spanish flu, but you will get the answer right now. I'm gonna tell you. The history of Spanish flu is firstly found in 1918 during the World War I. So it started to sweep through United States, Europe, and it was recorded by Spanish press. So it's called Spanish flu because it's natural. Get it? The differences between Spanish flu and coronavirus is coronavirus killed adults at age 50 and above, and baby age 5 or under 5 if I'm not mistaken. But Spanish flu is killed adult at age 18 until 44, which is very unusual for flu. Now we move on to the symptoms. Symptoms of Spanish flu are just like a normal flu, which you have a short of breath, you have a cough, you have high fever, you have sore muscles and stuff. Maybe you have a headache. But here is the difference again. If you had Spanish flu, you start to hemorrhage in your lungs, and then it's filled by your own bodily fluid, which means you're drowning yourself in your bodily fluids. Oh my god. And sometimes they're bursting out blood, which is contain viruses from their nose, their ears. Not only that, people are also fainting on the street unexpectedly. Also, same as coronavirus, Spanish flu is spreading quickly, very quick. Now you know that Spanish flu is deadliest outbreak that ever happened. The question is, how countries react to this outbreak? We're gonna start from American Samoa, which imposed a strict 5-day quarantine for all boats that had influenza. Wow, that's a quick move. In the end, they report no death. 40 miles from American Samoa, there is Western Samoa, which they did nothing. In the end, they report almost 25% of the population in Western Samoa is died. How about the US itself? In US, there is differences between cities at death rate. We take an example as Milwaukee and Philadelphia. Milwaukee is very quick at taking response. They start putting on posters and doing social distancing and lockdown all public facilities. They report small amount of the population has died. Not far away from Milwaukee, there is Philadelphia, which they not really quick at taking response. They even had a huge Liberty Loan parade, which caused a huge outbreak. It's such a reflection for us now. There are people out there who just don't care about this pandemic. We're done discussed about the differences between Spanish flu and coronavirus, but here is the similarities between them. First, it is labeled as flu, which is human sick that make us blaming each other. That is a negative. The last thing but not the least we can learn from Spanish flu is the lack of the preparation
for next pandemic. We can learn it not just from Spanish flu but also from SARS and MERS, which have shown us that pandemic could be happen again soon, but we are just lack of it. Actually, there is a global organization for preparation of this pandemic is WHO, but by the time they are moving out from their actual mission. That's it. Pasti banyak yang bertanya, kapan sih COVID-19 ini dapat berakhir? Nah, jawabannya dapat kita ketahui dari perhitungan yang dilakukan oleh Ikatan Departemen Matematika Universitas Indonesia. Mereka melakukan simulasi dengan 3 skenario yang dapat kita lihat dari kurva ini. Yang pertama, pertanggal 1 April 2020, tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk mengatur social distancing ataupun PSBB yang ditunjukkan dengan grafik berwarna merah dan berakhir pada akhir Agustus maupun awal September. Yang kedua, pertanggal 1 April 2020, adanya kebijakan dari pemerintah namun tidak taatnya masyarakat dalam mematuhi perintah tersebut yang ditunjukkan dengan grafik berwarna biru dan berakhir pada akhir Juni dan awal Juli. Yang ketiga, pertanggal 1 April 2020, adanya kebijakan dari pemerintah dan masyarakatnya patuh terhadap perintah tersebut, maka ditunjukkan dengan grafik berwarna hijau dan berakhir pada akhir Mei dan awal Juni. Dari situ kita bisa mengetahui betapa pentingnya social distancing untuk kehidupan kita bersama. Hopefully her explanation can wide open your insight. So now I'm going to continue studying. Today I will show you how to make a dalgona coffee. The ingredients are instant coffee, sugar, hot water, full cream milk, and ice cubes. First, add 2 tablespoons of instant coffee, 2 tablespoons of sugar, and 2 tablespoons of hot water. Second, whisk until thick and creamy. Now whipped coffee cream is ready. And then put ice cube and pour milk into a glass. Top it with whipped coffee cream. Oh iya, sambil minum dalgona, aku juga lihat nih pameran yang diselenggarakan secara online. After lunch, it's a great time for me to watching TV. So now I'm just gonna watching TV and chilling.
Keterbatasan fisik tidak menyurutkan niat baik penyandang disabilitas untuk berbagi kepada sesama, seperti yang dilakukan kaum disabilitas di Lumajang, Jawa Timur. Ada cara unik untuk berbagi kala merebaknya pandemi COVID-19. Di Sleman, Yogyakarta, seorang ibu rumah tangga membagikan sayur dan sembako dengan cara digantung di pinggir jalan, sehingga warga yang membutuhkan dapat mengambilnya secara gratis. Wah, ternyata masih banyak ya orang-orang yang peduli dengan lingkungan sekitar mereka meskipun di tengah pandemi corona yang seperti ini. Bagaimana ya tanggapan orang-orang terhadap hal tersebut? Perkenalkan, saya mamanya Anya. Saya seorang ibu rumah tangga. Hai, saya Panegesa Gita Salonika, saya dari kelas 11 MIPA 1 dari SMAK Santa Maria Malang. Perkenalkan, nama saya Kusuma Manik Cahyani dari Universitas Brawijaya, mahasiswa vokasi jurusan Desain Komunikasi Visual. Yang pertama, kesulitan apa yang dihadapi saat pandemi COVID? Di sini, kalau dari tugas saya sebagai seorang mahasiswa jurusan Desain Komunikasi Visual, kesulitannya kalau untuk tugas kita masih harus keluar untuk nyari bahan seperti kertas, cat, kuas, pen kayak gitu-gitu sih. Tapi kan tugas itu kadang beda-beda. Udah nyetak A3 tapi ternyata disuruhnya tugasnya itu untuk ukuran A2. Jadi harus beli lagi. Susahnya sih di situ. Kesulitan yang tengah kita hadapi di saat masa pandemi ini yang terutama adalah dalam bidang ekonomi. Mengapa? Karena banyak masyarakat kecil yang di PHK atau dipekerjakan di rumah, serta banyak juga pedagang kecil yang tidak bisa berjualan dan dilarang berjualan lagi, sehingga mereka sulit untuk memenuhi ekonomi mereka yang ada di rumah. Maka dari itu, tidak jarang banyak yang masih melanggar peraturan pemerintah serta masih berjualan sehingga mereka melanggar peraturan PSBB atau social distancing yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Ini kesulitan yang dihadapi adalah terutama dalam masalah sosial. Kita merasa kesulitan untuk menjalin relasi dengan orang lain, dan juga yang paling utama adalah kesulitan dalam hal ekonomi. Kemudian menanggapi bagaimana aksi berbagi sembako pada masa pandemi ini, itu sangat baik sekali untuk sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Tetapi juga harus memperhatikan aturan social distancing untuk tetap menjaga jarak demi keamanan dan demi memutus rantai COVID-19 ini. Tanggapan saya mengenai aksi berbagi sembako dalam masa social distancing ini, sebenarnya hal ini adalah hal yang sangat baik dan terpuji, karena dari itu pun masyarakat bisa terbantu melalui saluran dana atau saluran sembako yang telah kita berikan, sehingga mereka bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup mereka. Namun masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan social distancing saat pemerintah membagikan sembako. Menurut saya bagus sih untuk bagi-bagi sembako, tapi kalau tujuannya untuk orang-orang yang tepat. Kalau menurut saya dibagi-bagikannya itu untuk orang-orang yang masih tetap bekerja pada saat pandemi COVID, tapi yang tidak mampu. Untuk pertanyaan ketiga, apa nilai Pancasila yang terkandung dalam kegiatan bagi sembako? Nilai Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut saya berbagi sembako sangatlah bagus, dan itu termasuk dalam kemanusiaan. Jadi kita sisi manusianya bisa keluar dengan cara tolong menolong orang lain yang membutuhkan dalam situasi yang sulit ini. Terus untuk sila nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya kalau misal pembagian sembako ini dilakukan secara tujuan yang tepat, untuk orang-orang yang tepat, dibagikannya sesuai, mungkin bisa menjadi adil. Lebih baik lagi dilakukan dengan untuk sasaran yang tepat, orang-orang yang paling membutuhkan.
Nilai Pancasila yang terkandung dalam aksi berbagi sembako ini, menurut saya sendiri adalah dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang harus saling berbagi dan membantu sesama kita yang membutuhkan. Kemudian nilai Pancasila yang terkandung dalam kegiatan berbagi sembako ini sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam hal saling membantu sesama. Demikian dari saya. Terima kasih. That is really inspiring me. Thumbs up for people who want to share their happiness for those who are struggling right now. Oke, setelah ini aku mau lanjut untuk ibadah oleh. Tapi harus kita sadari dan kita yakini bahwa setiap saudara, setiap orang yang ditempatkan Tuhan di dalam keluarga kita, itu Tuhan pakai untuk untuk semakin membentuk kita dan memperlengkapi kita bisa mengerjakan visi-nya. Jadi karena ini sudah jam 6, aku mau belajar lagi, dan pada kali ini aku akan membahas tentang dampak ekonomi yang disebabkan oleh karena COVID-19. Terjadi kontraksi pada pertumbuhan pajak perdagangan internasional yang disebabkan karena turunnya volume impor, penurunan harga komoditas, dan menurunnya ekspor-impor barang mentah. Yang kedua, meningkatnya tingkat pengangguran yang disebabkan karena pelambatan kegiatan usaha, sehingga perusahaan harus melakukan PHK kepada karyawannya. Not only by economic growth, but also demand market on surgical mask. At the first moment of COVID-19, the price of surgical mask is higher than the average or normal price. When there is not a lot of product to sell to public, but followed by high demand, that makes the price higher and higher than the normal price. That makes the manufacturer produce more and more product to press down the price. By the time and by the interest of people who really need the mask, there is comparative products such as fabric mask. Fabric mask is way more easier and cheaper to get. Dalam masa pandemi corona, juga terjadi konflik sosial dalam masyarakat. Contohnya, seperti konflik antara masyarakat yang mendukung PSBB dan masyarakat yang tidak mendukung PSBB. Konflik tersebut termasuk di dalam konflik realistis karena timbul dari rasa kekecewaan warga masyarakat yang menentang PSBB. Hal tersebut dikarenakan banyak terjadi dampak negatif yang mereka rasakan. Konflik ini juga termasuk di dalam konflik nilai karena ada perbedaan kepentingan, nilai, dan tujuan antara masyarakat yang menentang PSBB dan mendukung adanya PSBB. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi ini, baik positif maupun negatif. Tetapi tidak hanya dalam bidang sosial, tapi juga memengaruhi pada tingkat kematian di Indonesia. Indonesia mencapai tingkat kematian tertinggi pada 4 April 2020 yang mencapai angka 9,11%, lalu turun menjadi 8% pada 7 April 2020, namun masih di atas persentase global sebanyak 5,7%. Dan pada saat ini, Indonesia sebanyak 8,20%. Korban yang meninggal adalah lansia di atas 60 tahun. One more thing you should keep an eye is shortly ruralization is migration from city to village, but ruralization nowadays isn't done to reduce the density population in city, but because many people cannot fulfill their needs in the city and they have to go back to their homage village. There is a lot reason, maybe because the cutting salary or work termination due to COVID-19 pandemic, where all of this is being shut down. No income, or they cannot start a new job and they cannot pay rented bills and all stuff. So they decide to go back to their village
And in their home village, they can fulfill their needs way more easily than in the city, which they have to suffering. What about urbanization? Because nowadays ruralization is not forever. They need to go back to the city to get a better job, to fulfill their dreams, to pursue their dreams maybe. The only thing matters is the probability of urbanization. Jadi ini sudah jam 9 malam dan aku mau persiapan buat tidur. Tapi sebelum itu aku mau kasih tips and trick buat kalian biar nggak bosen selama social distancing. Yang pertama, kamu bisa menonton drama atau film yang berbahasa asing. Yang kedua, kamu juga bisa belajar memasak. If you guys have done watching movies or a lot of drama, then you might want to learn new language. That's a good start to learn new language. Are you guys tired of trying new things? Then I suggest you to do what you love the most, like doing your hobbies, playing guitar, reading a book, and there is so much you can do. Jadi, dalam masa social distancing, kamu bisa tetap menjadi produktif, menemukan hal-hal baru, dan dapat mengusir kebosanan. That's it for today. Don't forget to hit the like button and thank you for enjoying our video. See you next time. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.